Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taharudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 23 Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, Ibu Ahla Asel SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Salmawanti SPD NPD sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan membahas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran, sehingga mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru memunculkan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi internal dan mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah sehingga murid berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama, Ijal terlambat masuk belajar di kelas karena asyik main game di kantin sekolah. Berikut penyelesaian masalahnya berdasarkan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Eja, ayo masuk sini, duduk di sini, dekat Bapak. Eja, kemarin saya dapat laporan dari Ibu Arni, katanya kamu tinggal di kantin dan masuk belajar. Kenapa itu, Pir? Ya Pak, saya terlambat masuk kelas karena saya masih makan Pak. Masih makan di kantin? Ya Pak. Ya, begini ya, saya di sini tidak mau mencari kesalahanmu. Saya malah berpikir bagaimana memecahkan masalah ini. Ya Pak, sebenarnya saya tidak makan Pak. Saya sedang seru-serunya main game Pak. Main game di kantin? Ya Pak. Nah, seru ya? Seru Pak. Ya, Bapak sih juga sebenarnya senang main game. Ya, apalagi kalau game-game bola atau game-game tembak-tembak itu, ya Bapak juga senang. Ya, Bapak seru-seru main game ya. Memangnya kamu terlambat berapa lama? Kurang lebih 20 menit Pak. 20 menit. Ya. Wah, hebat ya. Kamu sementara seru-seruan main game, tapi masih ingat pelajaran, masih sempat masuk belajar. Ya, tentunya kamu punya alasan. Kenapa begitu? Ya alasan saya Pak, saya tidak mau ketinggalan dalam pelajaran Pak. Saya juga tidak mau tugas saya menumpuk Pak. Begitu. Ya, bagus itu ya. Ya, saya bangga sama kamu, salut sama kamu karena bisa saja kamu melakukan hal yang lebih dari itu. Misalkan kamu tidak masuk belajar, keenakan main game, ya, tetapi karena kamu masih ingat belajar, lah itu bagus. Nah, sekarang kira-kira tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinanmu atau keyakinan kelas kamu? Menurut saya Pak, dalam keyakinan kelas saya, kita harus masuk ke tepat waktu saat pelajaran dimulai Pak. Dan saya juga meyakini itu. Iya, begitu ya. Nah, sekarang emangnya kamu mau jadi seorang seperti apa? Coba kamu ingin jadi seperti apa?
Saya sebenarnya mau jadi anak yang baik Pak. Saya juga mempunyai cita-cita menjadi polisi Pak. Makanya saya harus mulai berlatih disiplin Pak. Wah, hebat ya. Ya, saya dukung cita-citamu itu. Ya, jadi karena kamu mempunyai keinginan yang baik, makanya kamu harus lebih fokus belajarnya. Ya, jadi kalau perlu main gamenya dikurangi lah. Ya, karena main game itu kan kurang juga manfaatnya. Ya, jadi lebih baik kamu mengutamakan belajar. Nah sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Yang pertama Pak, saya akan meminta maaf kepada Allah ini karena sudah terlambat masuk latihan mengajar, dan saya juga akan belajar bersama teman terkait pelajaran yang ketinggalan Pak. Ya, bagus ya. Saya sepakat dengan solusi yang kamu tawarkan. Ya, jadi sekarang kamu bisa lebih fokus belajarnya, dan ingat bahwa belajar itu lebih penting ya daripada main game. Jadi kau bisa introspeksi diri bahwa minta maaf dulu buat ini sama gurunya bahwa tidak akan lagi mengulangi kesalahan. Ya, oke guys, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal yang dari Pagian. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak karena Bapak telah membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, dan Bapak telah menjelaskan saya berdisiplin dan tepat waktu untuk masuk belajar di sekolah. Terima kasih. Kasus kedua, Asnipara terlambat datang ke sekolah sehingga ketinggalan 1 jam pelajaran. Berikut penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan dulu. Loh, kok baru datang? Ya Pak, maaf saya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Saya bangun kesiangan Pak, karena semalam saya begadang karena kebetulan di rumah ada acara keluarga Pak. Oh begitu. Saya bisa memahami kamu terlambat karena kesiangan begadang ya. Iya. Saya pun sebenarnya kadang bangun kesiangan juga kalau malamnya begadang. Nah, sekarang kamu terlambatnya lumayan ya, hampir 1 jam ya. Sekarang sudah jam 9.30. Nah, sepengetahuan kamu, sekolah itu bukanya masuknya jam berapa? Sepengetahuan saya sekolah itu masuknya jam 7.30 Pak. 7.30. Jadi kamu terlambatnya hampir 1 jam ya? Iya, teman-temannya sudah belajar, hampir 1 jam kamu baru datang. Ya, di sini saya tidak mau mencari kesalahanmu ya. Cuma kita berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini ya. Nah, semalam kan kamu begadang, kesiangan, terlambatnya juga lumayan sampai hampir 1 jam pelajaran. Tapi kamu tetap ke sekolah. Nah, tentunya kamu punya alasan. Kenapa? Iya Pak, saya tetap ke sekolah karena saya tidak ingin meninggalkan mata pelajaran. Iya. Dan saya juga tidak ingin terlambat mengumpulkan tugas-tugas Pak, karena nantinya saya juga yang akan repot Pak. Ya, bagus ya. Saya salut sama kamu. Ya, karena walaupun terlambat, tetap juga datang ke sekolah. Itu bagus ya. Sebenarnya saya salut, saya bangga sama kamu karena bisa saja kamu melakukan hal yang lebih daripada itu. Misalkan karena kecapean, bangun kesiangan, nanti tidak bisa pergi ke sekolah. Tetap karena kamu tetap ke sekolah, wah itu luar biasa, bagus. Ya. Sekarang kamu kan terlambat, ya, hampir 1 jam lagi terlambatnya. Bagaimana menurutmu keterlambatan ini dengan keyakinanmu sendiri dan keyakinan sekolah? Kalau menurut pendapat saya dan keyakinan di sekolah itu Pak, kita masuk ke jam 7.30 Pak. 7.30. Nah,
Apa manfaatnya orang maksudnya lebih masuk ke bawah ke sekolah? Lebih disiplin Pak, Disiplin, terus tidak meninggalkan mata pelajaran sih Pak. iya, gimana pelajaran. Nah sekarang kira-kira bagaimana solusinya dari masalah ini? Karena kamu kan terlambat, tentunya banyak yang ketinggalan dan sebagainya. Bagaimana solusinya yang bisa kau, apa yang mau kau lakukan kira-kira karena kau terlambat? Saya mau meminta materi pembelajaran dari mata pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia Pak, dan kalau misalnya dan yang kedua saya juga akan minta tolong sama teman saya untuk menjelaskan materi tersebut. Gitu ya. Kan kamu terlambatnya 1 jam pelajarannya, tapi belajar bahasa Indonesia yang pertama ya. Ya, Pak. Ya, masih ada 1 jam lagi kan ya. Kamu menawarkan solusi, kamu minta materi tambahan, materi yang ketinggalan sama ibu guru yang mengajar, dan ataukah meminta materi dari teman-teman kelasnya ya. Bagus ya, saya sepakat dengan solusi yang kamu tawarkan. Jadi saya tambahkan ya, pertama kamu minta maaf dulu sama ibu guru yang mengajar di kelas A. Kemudian kamu minta solusi seperti keterlambatannya. Jadi kamu bisa belajar bahwa kedepannya kamu akan lebih berhati-hati lagi, akan lebih serius lagi, sehingga tidak bangun kesiangan lagi, berusaha untuk tetap sekolah. Dan apapun kendalanya, tak apa-apa datang terlambat, yang jelasnya alasannya jelas dan tetap datang ke sekolah. Ya. Oke nak, sekarang sudah bisa masuk ke kelasnya, lanjutkan pelajarannya ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Azifara dari kelas 11 IPA, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Saya sangat senang karena diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Insya Allah kedepannya saya akan lebih disiplin tepat waktu untuk datang dan mengikuti mata pelajaran di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.